Selamat malam teman-teman semuanya. Shalom, apa kabar? Shalom. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memulai BRT pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita mau awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, penyertaan-Mu, kasih-Mu tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini Kau telah memberi kesempatan kepada kami sekali lagi untuk boleh memuji, memuliakan, bahkan menyembah Kau ya Tuhan. Biar Kau layakkan pujian penyembahan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik yang keluar dalam lidah bibir perkataan kami maupun dalam pikiran kami. Kau ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu dalam hadirat-Mu ya Bapa, hanya dengan satu tujuan Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita mau mengucapkan pujian, terima kasih Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan-Nya, kasih setianya dalam kehidupan kami. Mari kita mau sama-sama nyanyikan terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mulai dari awal, sama-sama kita mau nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini
kita sembah amat sangat baik, amin. Amin. Dan kebaikannya tidak ditentukan dari kita. Kita nggak setia, dia tetap setia. Kita harusnya mati binasa. Upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tetapi dia menunjukkan kasihnya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib, yang mana harusnya kita yang menanggung dosa, tapi dia menggantikan kita. Amin. Mari kita mau nyanyikan sama-sama lagu Allah itu baik. Saya mau yang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Allah itu sungguh baik. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nyanyikan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, Engkau adalah Allah yang baik, selalu baik dan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah melakukan kesalahan, Engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat bagi kami. Karena itu Tuhan, kami memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau.
Dan kebaikan-Mu terbukti di mana hari ini juga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau belajar akan firman-Mu. Kami mau semakin mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga di dalam dunia yang tidak semakin baik ini, kami tidak mudah terombang-ambing, tapi kami tahu kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah menjadi dasar dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk semakin hari, semakin mau diajar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu, sehingga suara hati Tuhan boleh disampaikan dan jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Selamat malam semuanya. Selamat hari Jumat. Bagaimana satu minggu ini berjalan dengan baik? Puji Tuhan. Amin. Saudara, malam hari ini tema yang mau saya bawakan adalah mari mengenal Alkitab. Mungkin di situnya tulisnya Alkitab, tapi saya buatkan tema mari mengenal Alkitab. Saudara, berbicara tentang Alkitab, ini bukanlah hal yang asing lagi bagi kita orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal apa itu Alkitab? Karena malam hari ini yang mau kita pelajari adalah tentang siapa pembuatnya, berapa yang menuliskan, ataupun bagian-bagian dari Alkitab. Karena selama ini kita hanya mau belajar ayat-ayatnya kan, tapi sebenarnya dasarnya tentang Alkitab itu sendiri kita tidak tahu. Karena itu malam hari ini kita mau belajar mengenai Alkitab. Karena saya yakin sebagian dari kita atau sebagian besar dari kita tidak mengenal jelas apa itu Alkitab. Yang pertama, kita masuk ya dalam pembahasan kitab-kitab dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah, yang ditulis oleh orang-orang pilihan Allah sesuai dengan inspirasi Roh Kudus untuk dituliskan. Dan saya tambahkan jumlah penulis di dalam Alkitab adalah 40 orang. Dan Alkitab terdiri dari dua bagian yang sama-sama kita ketahui, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jadi keseluruhannya jumlah kitab di dalam Alkitab adalah 66 kitab. Dan Alkitab kita ini saudara telah diterjemahkan lebih dari 1.200 bahasa. Luar biasa ya. Melalui Alkitab ini nanti kita lihat banyak orang diubah melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, kita pelajari pertama Perjanjian Lama. Mari kita masuk. Perjanjian Lama terdiri dari 5 bagian. Yaitu pertama Kitab Hukum atau Taurat Musa. Di mana Taurat Musa ini terdiri dari 5 kitab. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan dalam bahasa Yunani, kumpulan 5 kitab ini disebut Pentatuk, yang artinya 5 wadah atau 5 gulungan. Ya, itu yang pertama dari Perjanjian Lama, bagian pertama. Yang kedua, bagian kedua adalah kitab sejarah. Kitab sejarah di dalam Perjanjian Lama ini ada 12 kitab, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Saudara, kenapa kitab dari Yosua hingga Ester disebut atau dikenal dengan kitab sejarah?
ini bukan berarti kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Lama itu tidak memiliki nilai sejarah. Tapi kitab-kitab dari Yosua sampai Ester disebut kitab sejarah karena sasaran utama dari para penulisnya adalah untuk memperlihatkan tangan Allah dalam sejarah Israel. Bagaimana pertolongan Tuhan, tangan Tuhan menolong bangsa Israel. Kepada bangsa Israel ini makanya disebut sejarahnya perjalanan bangsa Israel di mana Tuhan menolong bangsa ini. Karena itu 12 kitab ini disebut kitab sejarah, yaitu yang menceritakan tentang bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang ketiga, kitab syair. Kitab syair ini terdiri dari 5 kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kenapa dikatakan kitab syair? Karena ini berisi tentang pengalaman para penulis, di mana kitab ini memaparkan pengalaman nyata manusia dan mengungkapkan realita secara merata, khususnya pengalaman rohani dari kaum-kaum saleh dan beragam cara dalam mengatasi pergumulan hidup yang berubah-ubah. Karena itu disebut kitab syair, karena memuat pengalaman dari para penulisnya. Oke, yang keempat, kitab nabi-nabi besar. Kitab nabi-nabi besar terdiri dari 5 kitab, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Kenapa saudara disebut kitab nabi-nabi besar? Ini bukan karena nabinya yang besar, atau si nabi memiliki kepala yang besar. Bukan saudara, tapi disebut kitab nabi-nabi besar karena di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel itu isinya lebih tebal, itu isinya lebih panjang daripada kitab-kitab kenabian yang nanti disebut dengan kitab nabi-nabi kecil. Jadi nabi besar ini dikatakan nabi besar bukan karena nilainya. Si Yesaya, Yeremia ini lebih besar, atau kepentingannya itu lebih besar, atau pencapaian dari nabi yang menuliskan ini lebih besar. Bukan. Tapi isi dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, dan Yehezkiel, dan Daniel itu lebih panjang, lebih tebal kitabnya dibandingkan dengan yang kelima, kitab nabi-nabi kecil yang terdiri dari 12 kitab, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Nah, kalau kitab nabi-nabi besar itu isinya lebih panjang dan lebih tebal, berarti kitab nabi-nabi kecil itu lebih pendek dan lebih tipis. Karena itu disebut kitab nabi-nabi kecil. Oke? Sampai di sini untuk Perjanjian Lama, ngerti ya? Berikutnya kita masuk di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kitab-kitab Injil yang terdiri dari 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa saudara disebut 4 kitab ini adalah kitab Injil? Saudara tahu Injil adalah kabar baik. Berarti 4 kitab ini berisi tentang kematian dan kebangkitan Yesus, yang merupakan kisah penyelamatan Allah kepada umat manusia yang berdosa. Karena itu 4 kitab ini disebut kitab-kitab Injil, yaitu berisi berita kabar baik, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah Injil. Oke, yang kedua, kitab sejarah.
Kitab sejarah terdiri dari satu kitab, yaitu Kisah Para Rasul. Kenapa disebut kitab sejarah? Karena berisikan sejarah para rasul setelah Yesus Kristus mengalahkan maut, serta sejarah kehidupan dan perjalanan gereja mula-mula. Karena itu disebut kitab sejarah. Oke. Yang ketiga adalah surat-surat Paulus yang terdiri dari 13 kitab ya, cukup banyak. Yaitu 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus dan Filemon. Kalau disebut surat-surat Paulus, pasti saudara tahu ya kenapa disebut surat-surat Paulus? Karena diyakini Rasul Pauluslah penulisnya. Karena itu disebut surat-surat Paulus. Dan yang keempat adalah surat-surat umum yang terdiri dari 8 kitab, yaitu Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, dan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Kenapa disebut surat-surat umum? Ada 8 kitab. Karena bagian atau tujuan dari surat-surat ini ditulis adalah untuk orang-orang Kristen secara umum. Bukan kepada pribadi tertentu, bukan kepada jemaat tertentu, tetapi kepada semua orang Kristen. Jadi dikatakan surat-surat umum. Semua orang Kristen ditujukan, jadi Ibrani sampai Yudas, penulisan ini ditujukan kepada semua orang percaya, orang Kristen. Oke, dan yang kelima, kitab nubuat. Kitab nubuat hanya ada 1 kitab, yaitu kitab Wahyu. Kenapa saudara? Ada yang tahu? Karena berkaitan dengan akhir zaman. Makanya disebut kitab nubuat. Dan ini sudah muncul sejak perjanjian lama. Kita masuk di B, inspirasi Alkitab. Inspirasi berarti Allah menyatakan dirinya agar bisa dikenal oleh manusia melalui gerakan Roh Kudus yang menguasai dan memakai para penulis secara sadar. Allah memberikan firman-Nya untuk dituliskan. Allah menghargai dan memakai bakat pendidikan, lingkungan, situasi, dan kondisi dari para penulis secara unik. Kita bisa lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, dan juga bandingkan Lukas 1 ayat 1 sampai ke 4, di mana para penulisnya memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Tapi semuanya adalah inspirasi dari Allah yang dinyatakan yang dinyatakan oleh Allah melalui Roh Kudus, dan Tuhan Yesus memakai manusia untuk menuliskannya, para penulisnya dengan sadar, bukan tidak sadar menuliskan Alkitab. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16 deh, saya minta Jimmy. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi jelas dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti adalah inspirasi, berarti Allah yang menyatakan dirinya, inspirasi Allah. Berarti Allah sendiri yang menyatakan. Jadi tulisan ini diilhami, diinspirasikan oleh Allah. Juga 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi tetap yang menginspirasikan adalah Allah. Dorongannya Roh Kudus, walaupun manusia yang membuatnya, tapi dorongan Roh Kudus yang dinyatakan oleh Allah, berbicara atas nama Allah, berarti Allah sendiri yang berbicara. Sebenarnya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berbicara. Berarti otoritasnya sangat tinggi karena Allah sendiri yang berbicara. Firman Tuhan kita percaya adalah Kristus sendiri, firman adalah Kristus. Juga bandingkan Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, kalau sudah dapat ya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Berarti yang diajarkan dalam firman Tuhan itu adalah sungguh benar. Karena apa? Karena berasal dari Allah. Allah sendiri yang berbicara melalui manusia. Ini tadi sudah saya singgung. Alkitab adalah firman Allah yang absolut. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Ditulis oleh kurang lebih dari 40 penulis. Dan dengan berbagai latar belakang dalam waktu sekitar 1500 tahun. Wow, panjang ya saudara pembuatan Alkitab. Jadi kalau Alkitab saja ini memakan waktu 1500, bagaimana kalau orang nggak belajar Alkitab tapi bisa mengkhotbahkan dengan tanpa belajar atau mungkin dengan instan, karena pembuatannya aja nggak instan saudara. Kalau ada orang yang menafsirkannya secara instan dengan pikiran dia sendiri, itu salah besar. Karena pembuatannya tidak semudah itu, tidak segampang itu. Oke, yang ketiga C, fungsi Alkitab. Pertama, fungsi Alkitab adalah memimpin manusia kepada keselamatan dalam Kristus. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, saya baca sebuah cerita tentang seorang misionaris yang tidak mau disebutkan nama aslinya. Dia hanya mau dipanggil dengan Julian, nama samaran, untuk melindungi identitasnya. Di mana misionaris ini bekerja dengan organisasi misi Operation Mobilization dan telah tinggal di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Dan dia memberikan kesaksian kepada radio Voice of Martyrs tentang orang-orang Timur Tengah, termasuk anggota ISIS yang akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dia katakan atau dia kisahkan bahwa orang-orang Timur Tengah dan orang-orang ISIS bisa menjadi pengikut Kristus karena apa? Karena mereka mendengar khotbah di radio. Wow, luar biasa ya. Kuasa dari firman Tuhan bisa mengubah orang menuju kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan kuasanya sungguh luar biasa. Jadi ternyata banyak orang-orang Timur Tengah, termasuk anggota-anggota ISIS pun secara diam-diam mereka telah menerima Tuhan Yesus. Karena mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan yang tertulis. Juga saya membaca sebuah cerita tentang Stephen
Dia ini adalah seorang komedian yang sedang naik daun, di mana ia telah meninggalkan imannya. Sebelumnya dia dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat. Tapi ada satu peristiwa di mana dia meninggalkan imannya pada saat ayahnya dan kedua kakak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan pesawat. Dan karena peristiwa itu, dia kecewa sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil ayah dan kedua kakakku? Sampai akhirnya dia meninggalkan imannya. Namun suatu hari saudara, ketika dia sedang menunggu bis di jalanan kota Chicago yang dingin, dan itu sekitar sudah malam hari, tiba-tiba ada satu orang mendatangi si Stephen ini dan memberikan sebuah Alkitab saku perjanjian baru. Tadinya si Stephen nggak mau baca, dia pikir ngapain? Itu saya tahu Alkitab, orang Kristen punya kitab suci. Tapi karena bisnya yang dia tunggu-tunggu nggak datang-datang, untuk membunuh kekosongannya dan kebosanannya, akhirnya dia membaca Alkitab yang diberikan oleh orang itu. Dan dia membaca Matius 6 ayat 27 sampai 34 tentang khotbah Yesus di bukit. Dan saat dia membaca ayat-ayat tersebut, hatinya berkobar. Dan dia mengingat kejadian ketika ayah dan kedua kakaknya itu meninggal. Dan disitulah Yesus berbicara kepada Stephen melalui ayat Matius 6 ayat 27 sampai 34. Dan malam itu akhirnya Stephen kembali, dia bertobat dan kembali percaya kepada Kristus. Poin yang saya mau bilang di sini adalah firman Tuhan atau Alkitab bisa mengubah orang kepada kebenaran, kepada keselamatan. Yang tadinya dia sudah meninggalkan imannya, akhirnya dia bisa kembali kepada Kristus. Karena apa? Karena Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan adalah, Alkitab adalah firman Tuhan yang sungguh hidup, yang mampu membawa kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, fungsi Alkitab adalah sebagai standar iman, moral, etika, dan kehidupan. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16, kelanjutan yang dari tadi. Saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, saya baca kisah tentang para prajurit Amerika yang ditawan di Jepang. Ditawan oleh tentara Jepang maksudnya. Di mana mereka ini dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan kereta api di Burma. Dan mereka ini, para tawanan Amerika, mereka tuh disiksa. Mereka dijadikan seperti binatang. Mereka saling cakar, mereka saling berkelahi. Dan untuk mendapatkan makanan, mereka tuh harus berebutan dengan saling berkelahi satu dengan yang lain. Dan mereka sengaja dibiarkan kelaparan. Jadi seperti binatang, mereka nggak diberikan makan secara rutin. Sampai suatu saat, ada satu orang yang memberikan Alkitab kepada para tawanan ini. Dan akhirnya para tawanan ini membaca Alkitab secara bergantian. Dan apa yang terjadi, saudara? Komunitas yang tadinya liar, komunitas yang tadinya tidak mempunyai moral atau etika, berubah drastis. Mereka menjadi komunitas yang kompak, komunitas yang saling mengasihi, komunitas yang saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Berkat apa? Berkat Alkitab yang mereka baca. Jadi jelas saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan,
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan salah satunya, atau menyatakan kesalahan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Luar biasa ya Alkitab kita ya. Dapat mengubah orang yang tadinya liar, gak punya moral, menjadi orang-orang yang bermoral. Juga saya baca tentang Agustinus dari Hippo, di mana dia adalah seorang teolog Kristen yang sangat terkenal. Dan sebelum dia menjadi seorang teolog yang terkenal, saudara, si Agustinus ini hidupnya tuh gak karuan. Hidupnya tuh sangat kacau. Dia ini hidup dalam hedonistik, dan juga dia pernah tinggal bareng dengan seorang wanita tanpa ikatan pernikahan. Sampai suatu hari, di usianya yang ke-31, dia bertobat karena dia membaca firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14. Dan firman Tuhan yang dia baca itu mengubah hidupnya. Si Agustinus yang tadinya hidupnya kacau, akhirnya dia bertobat dan mendedikasikan hidupnya menjadi hamba Kristus. Luar biasa. Dan akhirnya dia diangkat menjadi imam, dan kemudian dia menjadi uskup. Dan dia didaulat menjadi cendekiawan yang paling produktif dari gereja mula-mula. Luar biasa saudara ya, firman Tuhan bisa mengubah seseorang karena firman Tuhan memiliki kuasa yang besar. Sehingga hidup seseorang dapat diubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah fungsi dari Alkitab adalah sebagai alat, yaitu sebagai makanan rohani untuk pertumbuhan spiritual bagi orang percaya. Kalau saudara baca Matius 4 ayat 4, dikatakan sebagai makanan rohani. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ini adalah rahasia untuk hidup bahagia. Dan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman Tuhan adalah sebagai pelita dan sebagai terang bagi kita. Dalida adalah seorang ratu kecantikan Mesir tahun 1995. Lalu si Dalida ini akhirnya pindah ke Prancis, dan dia berhasil menjadi penyanyi dan pemain film terkenal. Karirnya sukses, kekayaannya melimpah. Namun apa saudara? Walaupun dia terkenal dan memiliki kekayaan yang melimpah, Dalida merasa tidak bahagia. Suaminya yang bernama Lucien Morisset meninggal karena bunuh diri. Begitu juga dengan kekasihnya yang bernama Luigi Tenco, meninggal karena bunuh diri. Dan kenyataan ini membuat si Dalida ini sangat terpukul. Akhirnya di tengah ketenaran dan kekayaannya, dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan sebelum dia bunuh diri, dia membuat sebuah surat yang berisikan atau bertuliskan, beban hidup sungguh tak tertanggungkan. Ternyata saudara, keberhasilan, kekayaan, popularitas tidak menjamin seseorang untuk bahagia. Namun kebahagiaan yang sejati dapat kita peroleh ketika kita hidup takut akan Tuhan dan hidup menjalani firman-Nya. Amin. Kebahagiaan sejati tidak dapat dilepaskan dari Tuhan, Sang Firman yang hidup. Saya percaya kita semua pasti punya kesaksian-kesaksian, termasuk diri kita sendiri mungkin, di mana kita bisa berubah mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sungguh memiliki kuasa yang besar mengubah seseorang menuju kepada keselamatan di dalam Kristus, juga sebagai alat rohani firman Tuhan, dan juga sebagai
standar iman, moral, dan etika. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa, kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang tidak ada tandingannya. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan Engkau mendengar setiap doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu tidak dapat kami mengerti. Apa yang terjadi hari ini, sebagai manusia kita kami tidak tahu Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak melakukan kejahatan sedikit pun kepada kami, umat ciptaan-Mu yang telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Dan saat ini sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, mengangkat setiap nama-nama saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami membawa kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang mampu menyembuhkan secara sempurna. Kami mau berdoa secara khusus untuk Lily Cheng, yang saat ini masih dirawat di ICU. Kami bersyukur di mana dia boleh pindah ke rumah sakit di Ontario. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memindahkan dia. Kami percaya rumah sakit ini telah Kau pilih, dan melalui ini juga biarlah kuasa-Mu boleh terjadi. Tuhan berkati setiap peralatan, setiap obat-obatan, setiap dokter, sehingga melalui ini semua juga Lily disembuhkan. Walaupun manusia tidak dapat melakukan, tapi kami percaya Tuhan Yesus kami yang hidup, yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang hidup yang sama juga yang akan menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib, yang tidak dapat kami mengerti. Karena itu Tuhan, kami serahkan saudari kami Lily Cheng ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja, dan kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja. Dan ajari kami semua Tuhan, untuk tetap setia memiliki iman percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena Engkaulah yang menciptakan tubuh manusia. Karena itu Engkau mampu menyembuhkan secara sempurna. Juga kami berdoa untuk pemulihan dari Koliang. Biarlah Tuhan menyembuhkan dan memulihkan secara sempurna sehingga dia boleh balik dan boleh beraktivitas dengan baik lagi. Dan Tuhan tolong supaya dia juga boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Nina Panginda di dalam pemulihan pasca operasi. Terima kasih Tuhan telah menolong operasinya, dan biarlah pemulihan juga Tuhan boleh berikan kepada Ibu Nina sehingga dia boleh pulih secara sempurna, dan melalui juga Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan juga untuk persiapan operasi lutut dan perbaikan gigi dari Ibu Nina, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Harili, biarlah Tuhan memberkati proses kemo maupun radiasi, agar fisik, mental, dan spiritualnya tetap kuat dan tetap percaya Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapak. Juga kami mau serahkan untuk Lilia dalam persiapan operasi. Tuhan, operasinya ditunda, tapi kami tahu Tuhan, biarlah waktu Tuhan yang terbaik, sehingga waktu yang terbaiklah Lilia dapat dioperasi, dan melalui ini juga Tuhan Yesus diagungkan. Terpujilah Engkau Bapa. Juga kami serahkan juga untuk remaja kami Arthur Palar, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya, sehingga melalui kehidupan dia juga menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tolong setiap kami maupun keluarganya untuk tetap percaya waktumu adalah waktu yang terindah. Dan biarlah kami serahkan juga seluruh keluarganya untuk tetap kuat, diberikan sukacita di dalam menjalani hari-hari ke depannya, bahwa kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak yang selalu berserah dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan untuk Ciane dalam proses pemulihan kesehatannya, juga untuk mamanya Hegel dalam pemulihan kesehatannya. Juga kami berdoa untuk adik kami Charlie, biarlah Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Juga kami serahkan untuk baby Noah di dalam proses kesembuhan jantungnya, masih ada lubang kecil Tuhan. Tapi kami percaya sebagaimana Tuhan telah menutup lubang-lubang yang lain, kami percaya lubang yang kecil ini pun Tuhan sanggup menyembuhkan dan menutupnya. Juga kami berdoa untuk Yafet Martin, untuk anaknya dari Cirita yang berada di Indonesia, yang sakit autoimun dan liver. Biarlah pemulihan yang daripadamu boleh terjadi untuk Yafet Martin. Juga kami serahkan untuk mamanya Ramona di Indonesia, Tante Oni di Indonesia, Cilia Ochun di Indonesia, agar diberikan kekuatan di dalam masa pemulihan mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami membawa para senior kami membawa nama-nama mereka. Kami mau serahkan Om Paul Wardana. Biarlah Tuhan berkati Om Paul agar tetap kuat, tetap sehat, tetap bersemangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga kami mau berdoa untuk Tante Lena agar Tuhan memberikan kekuatan dan semangat baru, dan dia boleh merasakan hari-hari yang dia lewati adalah anugerah yang berasal daripadamu. Juga kami serahkan untuk Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Pualamsyah, Pak Indra dalam proses pemulihan kesehatannya. Juga kami serahkan untuk Pak Hamfri dan Ibu Sylvia, terus diberikan kesehatan dan kekuatan baru untuk terus setia melayani Tuhan dan menjadi teladan bagi kami yang muda-muda ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau serahkan, kami mau mendoakan setiap anak, mantu, cucu dari para senior kami ini. Biarlah mereka menjadi anak, mantu, dan cucu yang takut akan Tuhan, yang hormat akan orang tua, serta setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan di gerejamu, untuk pelayanan di IGNC. Tuhan, biarlah Engkau memberkati para aktivis kami Tuhan. Semua yang terlibat, semua yang melayani, Tuhan berkati. Berikan mereka motivasi yang murni di dalam mengasihi Tuhan. Dan biarlah jemaat IGNC menjadi jemaat yang kompak, jemaat yang sehat, jemaat yang setia dalam ibadah, dan jemaat yang saling mengasihi dan mendoakan satu dengan yang lain. Juga kami teringat untuk Pak Edi Francis dalam pelayanannya mission trip di Indonesia yang saat ini sedang berada di Medan. Biarlah Engkau memberkati pelayanan dia Tuhan. Biarlah kehadiran dia, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh membawa banyak jiwa kepada Kristus. Dan biarlah jiwa-jiwa juga boleh diperbarui dalam Kristus, sehingga mereka menjadi jiwa-jiwa yang lebih setia di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Juga kami teringat Tuhan untuk negara Indonesia. Kau berkati negara ini Tuhan. Biarlah Kau berkati di dalam proses pengalihan pemerintahan.
Berkati masa depan negara Indonesia, agar negara Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera, dan negara ini boleh menjadi negara yang sungguh takut akan Tuhan. Biarlah kehadiran gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian, sehingga boleh banyak jiwa dibawa kepadamu. Juga kami teringat Tuhan untuk negara Amerika. Kami rindu ada kebangunan rohani dan moral, khususnya pertobatan dari kaum liberal. Dan jadikan juga gereja-gereja di Amerika menjadi pembawa atau penyuara kebenaran, untuk berani mengatakan kebenaran, sehingga otoritas firman Tuhan adalah otoritas tertinggi yang harus kami hormati. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami serahkan juga pekabaran Injil di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, penginjilan persahabatan, program-program gereja dan lain sebagainya, khususnya di negara-negara yang anti kekristenan. Biarlah Tuhan memelihara para hamba-hambanya, sehingga melalui hamba-hambamu yang kau tempatkan di seluruh dunia, banyak jiwa juga boleh dibawa kepada Tuhan. Berkati semua orang-orang Kristen, semua orang-orang percaya di seluruh dunia, menjadi kesaksian dan menjadi Injil yang terbuka, sehingga Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa untuk pergumulan pribadi kami. Engkau tahu masing-masing dari kami Tuhan, yang saat ini sedang bergumul, mungkin sedang mencari pekerjaan, menghadapi status, mendoakan untuk teman hidup, pergumulan keluarga, sekolah, karier, bisnis dan lain sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk kakaknya Suni Suhui dan kakak iparnya sedang mencari pekerjaan, oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau membuka jalan buat mereka. Berikan mereka pekerjaan yang terbaik, yang juga tidak mengganggu ibadah mereka kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk Suhi dan suaminya tepat pada waktunya. Juga kami terus mau berdoa untuk Anderson dalam persiapan ujian untuk mendapatkan license, sehingga dia dapat praktek. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga dia boleh lulus ujian, dan dia boleh bekerja, dan melalui ini juga Tuhan Yesus dipermuliakan. Juga saudara-saudara lain Tuhan, kami mau berdoa dengan segala pergumulan mereka yang tidak dapat di-sharingkan. Engkau Maha tahu, Engkau mendengar doa-doa mereka. Karena itu kami serahkan setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi hanya ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Dan kami hanya mau berseru ke dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa. Saat ini Amba berikan waktu setiap kita untuk berdoa secara pribadi. Dan biarlah kalau ada pergumulan, saudara boleh sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh membawa doa-doa kami, karena kami percaya Engkau hadir dan mendengar setiap doa-doa kami. Biarlah Engkau menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan yang terbaik dan cara Tuhan yang terbaik. Terpujilah Engkau Bapa, ajari kami untuk tetap setia menunggu waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah pagi dan ibadah sore. Ada 2 pembicara dengan 2 tema yang berbeda. Saudara datang, beribadah, dan bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.